Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Waiki Story bersama saya Widi Emprium. Selamat datang di channel yang akan membahas secara detail dunia lobber mulai dari perawatan harian sampai dengan settingan lomba. Tentu saja semua dikemas dengan cara yang masuk logika ya. Oke, di video ini saya akan sharing tentang karakter lovebird berbulu kuning ya. Jadi bisa saja ini pastel kuning atau bisa saja itu lutino mata hitam atau lutino mata merah. Nah, nanti kita akan bahas plus minus dari lovebird itu seperti apa. Semoga saja dengan mengetahui karakter dasar dari lovebird berbulu kuning ini bisa menjadi modal awal untuk lebih bisa memahami karakter dari burung gacuan kalian. Atau bahkan bisa juga untuk modal pengetahuan dasar sebelum memilih lovebird gacuan berbulu kuning, bisa dari Om Biokan atau yang lainnya ya. Oke, mari kita mulai sharingnya. Nah, langsung aja ya, yang pertama kita ke poin kelebihan dari lovebird bulu kuning. Yang pertama itu adalah lovebird bulu kuning itu cenderung memiliki tingkat fighter di atas rata-rata. Bahkan kalau saya bilang sih dia yang paling fighter dari jenis paruh merah. Dengan modal ini lovebird berbulu kuning cocok untuk disetting single fighter dan akan mudah gacor jika dia dalam posisi stres yang rendah. Ini jika dibandingkan dengan jenis lain ya. Beberapa lovebird yang saya coba riset itu, lovebird bulu kuning cenderung lebih mudah untuk kembali ke performa awalnya. Semisal nih, burung yang eksternak dan kita pingin gacorin lagi, atau lovebird pasca mabung dan juga lovebird yang stres karena salah perawatan. Umumnya lovebird berbulu kuning ini memerlukan waktu yang lebih singkat dibandingkan lovebird jenis lain. Lalu yang kedua, lovebird bulu kuning ini cenderung lebih mudah tenang. Ini mungkin karena tingkat fighternya yang bagus tadi ya. Jadi entah kenapa meskipun burung baru aja saya beli itu lebih mudah untuk dijinakin. Dan juga ketika dia berganti pemilik atau lingkungan baru, juga tingkat penyesuaian dirinya atau proses adaptasinya itu berjalan cukup baik. Saya pernah mencoba beberapa kali gonta-ganti settingan pada lovebird bulu kuning ini, dan kebanyakan itu mereka nggak gampang stres. Selanjutnya yang ketiga, lovebird ini tuh cenderung lebih bagus dalam membentuk mental. Entah di rumah atau di lapangan, jadi ketika saya coba rajin track di rumah dan rajin bawa ke gantangan itu, dia lebih cepat menyesuaikan diri dengan lawan-lawannya. Artinya dia itu nggak mudah oleng ketika bertemu lawan-lawannya. Bahkan seringnya lovebird kuning ini gampang memprovokasi lovebird jenis lain. Jadi ini termasuk skill yang sangat bagus ya. Kita lanjut lagi yang keempat, lovebird jenis ini lebih tahan panas. Bahkan durasi jemur yang lebih malah bisa membuat dia gacor. Beberapa kasus lovebird kuning yang kurang gacor atau kurang bergairah dalam ngekek biasanya bisa langsung gacor hanya dengan menambah durasi jemur aja. Jadi menurut saya cukup bagus ya, nggak perlu pakan racikan atau rawatan yang aneh-aneh. Cukup ditambah porsi jemurnya, maka kebanyakan lovebird kuning ini akan semakin enak performanya. Tentu aja kita harus rajin pantau loh ya, jangan hanya karena saya bilang dia bagus jemur lama, kalian jemur lama terus-menerus. Itu juga nggak bagus malahan. Yang saya maksud di sini adalah jemur lama itu hanya sebuah metode atau salah satu solusi yang bisa kita coba untuk masalah lovebird macet di lovebird kuning ini. Artinya kalau dia sudah mulai gacor lagi, maka sebaiknya proses jemur atau porsi jemurnya juga sudah mulai kita kurangi secara bertahap. Selanjutnya yang kelima ya, lovebird kuning itu bisa lebih tahan dengan pakan kencang atau vitamin penggacor. Sedikit abu-abu ya di sini mau disebut kelebihan atau kekurangan, karena artinya dia akan lebih tahan jika ternyata pakan racikan atau vitamin penggacornya itu tidak cocok buat dia. Tapi jika dia cocok, biasanya itu akan lebih lama kelihatan efeknya. Oke, saya rasa 5 dulu untuk kelebihannya cukup ya. Ini hanya info dasar saja, alias kebanyakan lovebird kuning yang saya temuin seperti itu. Dan pasti saya yakin banyak kelebihan lain yang bisa ditemukan di lovebird kuning gacuanmu. Saya sebutin 5 biar kalian bisa tulis di kolom komentar nih, apa kelebihan lain dari lovebird kuning menurut pengalaman kalian. Oke, setelah poin plus, sekarang kita ke poin minusnya ya. Harap diketahui di awal dulu, untuk poin minus ini nggak semua akan terjadi atau terdapat pada semua lovebird kuning. Jadi mungkin hanya ada satu atau bahkan nggak ditemuin di lovebird kuning kalian. Yang saya tulis ini adalah hasil pengamatan saya dari sampel yang saya punyai. Oke, mari kita langsung ke poin minus yang pertama. Pada poin yang pertama ini saya menemukan di tahap awal pemeliharaan sampai dengan ke tingkat ngekek panjang itu lebih membutuhkan waktu yang lama dibanding dengan lovebird jenis lain. Itulah kenapa saya tidak terlalu mengejar durasi dulu di awal pemeliharaan, karena saya lebih suka mengasah tingkat mentalnya terus. Jadi dalam pemeliharaan lovebird itu saya lebih cenderung melihat potensinya dia itu apa. Kalau potensinya itu ngekek panjang, ya akan saya latih ngekek panjang terus. Tapi kalau potensinya dia itu di mental, saya akan terus latih mentalnya. Jadi nggak terlalu saya memaksakan kehendak saya sendiri ya.
Nah biasanya untuk durasi itu nanti akan mengikuti seiring mentalnya yang terus bertumbuh. Jadi teman-teman gak usah khawatir soal durasi panjang ya. Lanjut yang kedua, meskipun lober kuning ini mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan dan pemilik baru, tetapi untuk membangun chemistry-nya itu cenderung susah. Ya bisa dibilang untuk mengendalikan atau membuat dia itu sedikit nurut dengan kita itu membutuhkan waktu yang lebih lama dari biasanya. Tapi ya paling enggak kan kita sudah tertolong dengan poin dia itu enggak gampang takut dengan lingkungan baru tadi ya. Karena kebanyakan kasus lober macet itu karena gagal beradaptasi dengan lingkungan baru kan. Jadi untuk poin ini sebenarnya nggak perlu terlalu dirisaukan, asalkan kita itu rawat dengan baik, pasti dia akan bisa tenang dengan rawatan yang kita berikan tanpa menaikkan tingkat stres lober itu. Nah di poin plus tadi kan saya bilang dia itu lebih bisa tahan dengan pakan racikan dan vitamin penggacor ya. Jadi jika kita malas untuk belajar dosis yang pas pada lober ini, maka kita akan mengalami kesulitan dalam menentukan settingan lombanya. Karena apa? Lober jenis ini tuh nggak bisa diberikan treatment instan dalam settingannya. Maksudnya semisal kita mau setting kenceng dengan pakan kenceng, maka lober ini tuh lebih membutuhkan waktu yang lebih lama untuk terlihat hasilnya. Oke, sekarang kita ke poin keempat. Di poin yang keempat ini saya temukan di lober kuning, jika kita terus memaksakan settingan melebihi batas kemampuan dia, maka akan banyak masalah yang terjadi. Ini jika dibanding dengan lober jenis yang lain. Beberapa lober kuning yang saya coba setting ekstrim itu menjadi gestang, padahal awalnya itu dia nggak gestang. Dan salah satunya itu ada lober pautnya loh. Lalu ada juga yang menjadi galak, mungkin dia itu menandai kita bahwa kita ini menjengkelkan menurut dia ya. Oke, kita lanjut ke poin yang kelima. Ada beberapa kasus lober kuning menjadi galak setelah atau selama proses produksi. Ini bisa jadi bagus, bisa jadi enggak bagus juga ya. Bagusnya adalah lober betina akan cenderung merasa tenang karena si jantan termasuk tipe yang protektif terhadap gangguan eksternal. Dan enggak bagusnya kita akan digigit jika sedang membersihkan atau mengganti pakan minum. Lucunya adalah meskipun kita sudah rawat lama, tapi galaknya ini tetap ada. Padahal seharusnya kan dia beradaptasi dengan kita karena kitalah yang memberikan pasokan makanan dan minuman untuk menunjang kelangsungan hidupnya. Jadi nggak seperti lober lain dimana semakin lama kita berinteraksi dengan lober itu dan lober itu memperhatikan kita bahwa kitalah yang memberikan makanan kepada dia, biasanya yang terjadi dia akan lama-lama jinak dengan kita. Nah hal ini sedikit berbeda untuk lober jenis kuning ya. Oke, sebelum lanjut ada yang belum subscribe, yuk jangan sungkan untuk klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifin icon loncengnya ya. Jadi nanti ketika saya upload video baru, kalian akan menjadi yang pertama mendapat notifikasi gratis. Jangan lupa di like dan juga share hanya jika video ini bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat mah nggak perlu di like dan juga di share. Nah kita lanjut lagi. Dari poin plus dan minus tadi, seperti yang saya bilang, itu adalah hasil yang saya dapatkan dari mempelajari lober kuning. Meskipun saya sendiri kurang cocok untuk setting lober kuning, itu nggak berarti lober kuning itu jelek. Tiap orang itu memiliki chemistry yang berbeda dengan beberapa lober ya. Jadi jika kamu sudah menemukan lober apa saja yang biasanya cocok kamu pelihara atau kamu setting, biasanya juga akan lebih mudah untuk menggacorkannya. Oh iya, satu lagi poin plus yang sampai saat ini menjadi favorit saya. Ini sengaja saya taruh di akhir video karena jika kalian skip video ini, tentu aja akan kehilangan ilmu penting ini. Oke, apa itu tipsnya? Jika kalian punya lober kuning, terutama paskun jantan, maka saya sarankan untuk dipasangkan dengan lober berwarna pastel biru. Kombinasinya adalah jantan yang fighter, durasinya itu pendek nggak apa-apa, yang penting mentalnya itu bagus. Dan betina pas blue-nya itu pilihlah yang durasinya lumayan panjang. Dan nanti dengan kombinasi seperti ini, kalian akan banyak mendapatkan jackpot dari anakan-anakan mereka. Biasanya anakan betina akan punya mental di atas rata-rata dan anakan jantan akan berdurasi panjang. Jackpot terbaik biasanya ketika muncul anakan betina berwarna pastel biru, dimana mental dan durasinya itu istimewa banget. Itu menurut saya ya, dan kebanyakan yang saya dapatkan seperti itu. Jadi silahkan dicoba mulai dari sekarang, dan semisal saya benar, jangan lupa kabarin saya di channel ini ya. Untuk tips ini sebenarnya nggak banyak orang yang tahu, dan ini juga saya share pertama kali di video ini. Semoga bisa menjadi manfaat buat kalian kedepannya. Nah jika ada yang belum jelas di video ini, silahkan tuliskan pertanyaan lengkapnya di kolom komentar ya. Akhir kata, tetap rawat lober kalian baik-baik, jangan terlalu berambisi karena hobi itu untuk melepas stres, bukan menambah stres yang baru. Saya Bidi Empery pamit undur diri, sampai jumpa insya Allah di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.